Oke, kita lanjutkan ke season 2-nya, yaitu anime Fumetsu no Anata season 2. Dan bagi kalian yang belum nonton season 1, tonton dulu guys biar ceritanya nyambung. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan suatu kampung yang diserang oleh monster penghalang guys. Nah, biar kita gampang nyebutnya, kita panggil monster penghalang itu dengan sebutan Noker. Ternyata di sana itu ada dua orang yang mungkin tidak asing bagi kita guys. Nah, dua orang itu sedang membantu warga kampung tersebut dengan memberantas para Noker. Kembali ke karakter utama, yaitu Fushi. Nah, di sana terlihat si Fushi ini sedang menyantap daging guys. Ya, kita sebut saja daging itu dengan daging Noker A5. Goblok! Nah, ternyata si Fushi ini sudah berada di pulau ini selama 40 tahun guys. Nah, selama 40 tahun, si Fushi ini menghabiskan waktunya untuk berlatih bertarung melawan Noker yang datang menghabisinya. Makanya tak heran kalau si Fushi ini menjemur daging Noker tersebut sebagai makanannya guys. Nah, dan selama ini, si Fushi ini sudah banyak mendapatkan wujud di dalam lautan guys ya, kayak udang, ikan, gurita, dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah 40 tahun, si pencipta Fushi ini memberitahu Fushi kalau Noker menyerang warga desa pulau ini. Ya, kalau si Fushi ini mau ke sana, si Fushi ini harus menghabiskan waktu berjalan selama 1 bulan. Nah, di sana si Fushi ini terlihat kesel, guys. Dan akhirnya si Fushi ini bersiap berangkat ke kampung dengan berbekal daging Noker yang sudah dia jemur. Dan sebelum berangkat, tiba-tiba datanglah cucunya Hayase bernama Hisame. Nah, di sana si Hisame ini meneruskan perjuangan neneknya, yaitu Hayase, sebagai kelompok pelindung Fushi. Di sana Hisame menceritakan kalau neneknya itu sudah mati sebelum dia lahir. Nah, mendengar itu si Fushi ini langsung ketawa dengan senang guys. Ya gimana ya nggak ketawa, karena si Hayase ini merupakan musuh bebuyutannya si Fushi. Nah, singkat cerita, pergilah si Fushi ini dengan ditemani Hisame ke desa tersebut. Si Hisame ini mengikuti Fushi ya karena wasiat turun-temurun dari neneknya guys, yaitu agar menjaga Fushi dari serangan Noker. Di perjalanan, si Hisame ini selalu saja melayani Fushi guys, akan tetapi si Fushi ini selalu mengabaikannya. Ya, karena neneknya Hisame itu mengukir kenangan yang tidak baik guys. Nah, makanya si Fushi ini agak nggak suka juga dengan cucunya guys. Singkat cerita, setelah si Fushi ini capek diikuti, si Fushi ini kabur menjauh dari Hisame. Dan ketika si Fushi ini tidur, ternyata Hisame masih saja menemukan Fushi. Nah, di sana si Fushi ini terbangun karena si Hisame ini berteriak kesakitan guys. Dan terungkap kalau sebenarnya Hisame ini dirasuki Noker yang sudah turun-temurun dari sejak zaman nenek Hisame, yaitu Hayase. Ya, kalau kita ingat-ingat guys, si Hayase waktu di tengah laut itu dirasuki Noker. Nah, Noker itulah yang sampai sekarang ini di dalam tangannya si Hisame ini guys. Nah, saat si Fushi ini hendak membunuh Noker itu, si Hisame ini melarangnya karena ya Noker yang ada di tangannya ini berbeda dengan Noker lain. Dan Hisame menganggap Noker yang ada di tangannya ini sebagai bagian dari kelompok pelindung Fushi. Istilahnya kayak Noker pengkhianat gitu guys. Nah, di sana si penciptanya Fushi ini menjelaskan kepada Fushi, sejauh apapun Fushi kabur, si Hisame ini akan tetap menemukan Fushi. Ya, karena diberitahu oleh Noker yang ada di tangannya. Kalau mau terbebas dari Hisame ya salah satu caranya adalah membunuh Noker ini, kata si penciptanya Fushi. Nah, singkat cerita, pergilah si Fushi ini dengan menaiki perahu yang dibuat Fushi. Di tengah-tengah perjalanan, si Fushi ini menyuruh Hisame untuk mengoperasi Noker yang ada di tangannya saat sampai di pulau nanti. Akan tetapi si Hisame ini menolak guys. Dan si Hisame ini kayaknya terlihat menyayangi Noker itu guys. Dan akhirnya sampailah mereka ke kampung tersebut setelah perjalanan selama 1 bulan. Akhirnya di sana si Hisame ini memutuskan melihat keadaan kampung. Sedangkan si Fushi ini menunggu kabar dari Hisame. Nah, saat si Fushi menunggu kabar, datanglah 2 orang yang di awal cerita tadi guys, yaitu 2 orang yang membantu orang-orang yang ada di desa. Dan 2 orang ini tuh kayaknya kenal sekali dengan Fushi guys. Nah, saat si Hisame ini kembali dari kampung melihat keadaan yang ada di sana, akhirnya bertemulah Hisame ini dengan 2 orang tadi.
Nah, dua orang tadi itu mengaku guys kalau dia itu adalah dokter serta orang yang menolong desa dari serangan Noker 1 bulan yang lalu. Nah, kemudian akhirnya ditraktirlah dua orang tersebut bersama Fusi. Saat makan malam, si Hisame ini biasalah pasti akan memberi obat tidur ke dalam makanannya. Nah, di sana si wanita ini sudah tahu dan paham kalau itu tuh ada obat tidurnya. Akan tetapi si perempuan ini tetap memakannya. Dan alhasil obat ataupun racun yang diberikan Hisame tidak mempan terhadap perempuan tersebut, guys. Nah, di sana si Hisame ini emosi dan marah-marah, guys. Di sana si Hisame menyadari kalau itu adalah Tonari dari Pulau Jananda. Ya, karena si Tonari ini ternyata terkenal, guys, ya, terkenal karena kebal dari racun. Nah, akhirnya terungkap kalau dua orang itu adalah Tonari dan juga Sander. Nah, di sana si Tonari ini mengancam Hisame agar jangan sampai membahayakan Fusi. Ya, karena si Hisame ini bekerja sama dengan Noker, sementara Noker adalah musuh alami Fusi. Nah, di sana si Tonari ini ingin menusuk Noker tersebut, guys. Saat ingin menusuknya, si Noker ini ternyata melawan, guys, hingga menyerang Tonari. Nah, di sana si Tonari juga menyuruh burung hantunya untuk memingsankan Hisame. Akan tetapi, walau Hisame ini pingsan, si Noker itu tetap kabur membawa badan Hisame. Nah, keesokan harinya setelah Fusi sadar, ternyata si Tonari ini terjangkiti oleh Noker. Setelah si Fusi ini bercerita perjalanannya selama 40 tahun ini, si Fusi ini terlihat tidak mau berteman dengan siapapun lagi karena takut membahayakan temannya nanti. Nah, sebelum si Tonari ini mati, di sana si Tonari ini ingin melihat teman-teman Fusi yang pernah membantunya. Nah, di sana si Fusi ini memperlihatkan semua wujud temannya. Dari wujud pemuda, Mars, Gugu, Rin, kakek Sake, sampai teman-temannya Tonari yaitu Uroi, Mia, dan Oppa. Saat hendak menjadi Tonari dan Sander, ternyata si Fusi ini tidak bisa berubah menjadi Tonari dan Sander, dan baru sadar kalau mereka berdua masih hidup. Nah, singkat cerita, setelah si Tonari ini meninggoy gara-gara si Noker tadi itu, si Sander ini berpamit dengan Fusi tanpa memberitahu identitas mereka berdua. Dan si Sander hanya memberitahu Fusi kalau mereka berdua adalah orang yang menyukai Fusi. Nah, saat si Fusi ini menyendiri, si Fusi ini berubah menjadi wanita yang tidak dia kenali tadi, guys. Saat menjadi wanita tersebut, si Fusi ini baru menyadari kalau itu Tonari. Ya, karena si Fusi ini habis membaca buku harian si Tonari ini, guys. Nah, kemudian si Fusi ini mengingat perkataan Sander tadi pagi. Kalau selama 40 tahun ini, si Tonari ini menghabiskan waktunya untuk mengebalkan tubuhnya dengan racun, ya, agar membantu Fusi di masa depan kelak. Nah, setelah itu si Fusi ini melanjutkan perjalanan memberantas Noker. Nah, di sana si Fusi ini sadar kalau si Fusi ini butuh teman yang bisa membantunya melawan Noker. Ya, karena perkataan si Tonari dulu, guys, kalau banyak anak panah itu lebih baik dibandingkan satu anak panah. Nah, setelah itu si Fusi ini bertemu Hisame. Di sana si Fusi ini berubah menjadi Tonari dan hendak menghabisi Noker yang ada di tubuh Hisame. Namun Noker di tubuh Hisame ini ternyata melawan, guys. Dan Hisame pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di sana si Hisame ini menyuruh Fusi untuk tidak menyerangnya lagi, guys. Dan dia tuh berjanji tidak akan menemui Fusi lagi. Akhirnya diantarlah si Hisame ini kembali ke rekan-rekannya oleh Fusi. Di tengah jalan di malam hari, si Hisame ini meminta Fusi mengabulkan keinginannya di akhir pertemuannya bersama Fusi. Keinginannya apa coba? Keinginannya yaitu memiliki anak dari Fusi. Goblok! Karena si Fusi ini nggak tahu cara bikin anak dan si Hisame juga nggak tahu cara bikin anak, akhirnya si Hisame ini mengingat perkataan ibunya kalau mau bikin anak ya harus tidur bersama. Dan akhirnya tidurlah mereka berdua tanpa melakukan apapun. Ya gimana guys, namanya juga orang polos gitu, sama-sama orang polos gitu loh. Nah, setelah si Hisame ini tidur, si Hisame ini ternyata dibius oleh Fusi, guys. Nah, kemudian si Fusi ini mengantarkannya kepada prajurit yang mencarinya. Singkat cerita, tibalah Fusi di ibu kota mencari teman-teman yang bisa mendukungnya.
Namun setelah bertahun-tahun di sana si Fushi ini belum juga mendapati teman yang bisa memahaminya. Nah, di sana si Fushi ini didatangi oleh wanita yang mirip Hisame. Dan ya, ternyata itu adalah anaknya Hisame. Dan ya, seperti biasa, noker di tangannya itu masih saja ada, guys. Dan terungkap kalau Hayase sampai cucu-cucunya itu akan terus melahirkan tanpa ayah. Yang artinya noker yang ada di tangannya ini akan terus diwariskan sampai hari kiamat, guys. Nah, di sana si anaknya Hisame ini bernama Omi. Nah, ternyata si Omi ini sedang mengandung anaknya lagi. Dan si Omi ini menceritakan kepada Fushi kalau ibunya itu sudah meninggal. Dan pasukan pelindung Fushi makin hari itu makin banyak, kata si Omi. Nah, jikalau si noker ini menyerang, mereka semua siap membantu melawannya dan membela Fushi. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, generasi dari Hayase ini sudah bergonta-ganti, guys. Dan perangai mereka itu berbeda-beda, guys. Ada yang sok akrab lah, ada yang sok cantik lah, ada yang sok caper lah, dan lain-lain sebagainya. Tapi saat si Fushi ini menggunakan wujud Tonari, kiranya mereka semua itu langsung menjauhinya, guys. Nah, singkat cerita, setelah berpuluh-puluh tahun, si Fushi ini didatangi oleh Kahako, yaitu generasi ke-6 Hayase. Dan Kahako ini adalah laki-laki pertama di dalam generasi Hayase. Di sana tujuan Kahako ini adalah memberitahu Fushi kalau keadaan Fushi ini sedang gawat. Artinya si Fushi ini lagi jadi buronan. Karena ada sebuah kelompok dari gereja yang menganggap kalau Fushi ini adalah biang kerok dari munculnya noker. Makanya Fushi ini dicari untuk dimusnahkan dan Fushi ini dianggap sebagai makhluk sesat. Akhirnya diajaklah Fushi ini oleh Kahako ke berbagai kampung ya untuk menambahkan jumlah pasukan orang yang siap membela Fushi. Di sana ada kampung yang suka dengan Fushi dan juga ada kampung yang tidak suka dengan Fushi. Singkat cerita, setelah berkeliling mencari pengikut, si Kahako ini menawarkan Fushi agar tidak menggunakan wujud anak mudanya, guys. Karena ya si Fushi ini terlalu terkenal menggunakan wujud itu. Akhirnya semua wujud dicoba Fushi dan masih saja tidak pas karena terlalu mencolok. Nah, saat si Fushi ini menggunakan wujud Parona, akhirnya setujulah si Kahako ini dan diam-diam si Kahako ini menyukai Fushi. Ya biasalah, guys, laki-laki itu wajar kalau anunya berdiri melihat wujud Parona ya, karena si Parona ini cantik. Nah, singkat cerita, setelah kesana kemari mencari pengikut, si Fushi ini mencari teman yang bisa memahaminya, akan tetapi si Fushi ini belum menemukan teman yang bisa memahaminya, guys. Dan sampailah Fushi ke sebuah kota. Di hutan dekat kota, si Fushi ini ternyata terkena jebakan dan tertangkap oleh pangeran dari kerajaan Uralis. Dan pangeran itu bernama Bonchen, ya biar mudah kita panggil saja si Bon. Nah, di sana si Bon ini membawa Fushi dan Kahako ke kerajaannya. Setelah sampai ke kerajaannya Bon, ternyata si Fushi ini tidak dipenjara, guys, akan tetapi si Fushi ini malah dijamu. Setelah Fushi makan, datanglah para utusan dari gereja Bennett mencari Fushi. Karena pihak dari gereja Bennett mendengar kalau kerajaan Uralis itu menangkap Fushi, makanya dia datang mencari Fushi. Nah, akan tetapi si Bon ini tidak menyerahkan Fushi begitu saja. Saat si Fushi ini disuruh istirahat di suatu ruangan, si Fushi ini kabur dengan wujud burung hantunya. Dan ternyata di sana itu ada Bon yang menghalanginya dan tahu kalau Fushi ini akan kabur. Nah, di sana si Bon ini berkata dan berjanji akan membantu Fushi melawan noker-noker yang menyerangnya dan membuat dunia baru yang damai, kata Bon. Nah, setelah si Fushi ini tinggal di sana beberapa hari, si Fushi ini memutuskan untuk pergi dari kerajaan Uralis karena takutnya noker akan datang di sini dan menghancurkan kerajaan. Di sana, si Bon juga memutuskan untuk ikut bersama Fushi dan berterus terang kepada masyarakatnya kalau dia adalah kelompok yang membela Fushi dan bukan menganggap Fushi sebagai iblis seperti pihak gereja. Setelah mempersiapkan diri untuk pergi, tibalah hari di mana Bon dan Fushi ini pergi dari kerajaan Uralis. Di sana si Bon ini menjelaskan kepada masyarakatnya melalui poster kalau Fushi ini bukanlah iblis, akan tetapi orang baik yang siap melawan noker.
Nah, saat si Fuzi dan kawan-kawan ini pergi, ternyata di sana itu ada pihak gereja yang melihat Fuzi. Nah, di sana si pihak gereja ini terlihat geram melihat tingkah laku Bon. Karena si Bon ini menyebarkan poster kalau si Fuzi ini bukan iblis. Nah, setelah itu terungkap guys, kalau si Bon ini ternyata adalah anak indigo. Artinya si Bon ini bisa melihat arwah atau hal-hal yang gaib. Bahkan penciptanya Fuzi pun bisa dilihat kayaknya guys. Dan ternyata si Bon ini sejak kecil sudah melihat arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Dan ternyata si Bon ini tahu tentang Fuzi karena sebelum tidur si Bon ini selalu didatangi arwah Tonari. Dan si Tonari ini di sana menceritakan semuanya tentang Fuzi ketika si Bon ini hendak tidur. Nah, walaupun si Bon ini mempunyai kelebihan melihat arwah, akan tetapi si Bon ini dianggap aneh dari kecil guys. Karena ya terbiasa sendiri gitu loh. Main sendiri, apa-apa sendiri. Jadi orang normal yang melihat si Bon ini menganggap kalau Bon itu orang yang aneh. Bahkan menganggap Bon itu stres. Makanya yang diangkat menjadi raja selanjutnya itu bukan Bon guys, akan tetapi adiknya sendiri. Dan di waktu kecil ternyata si Bon ini menyukai seorang gadis guys. Saat si Bon ini mencari gadis itu, dikira si penyakit Bon ini kambuh lagi. Makanya si Bon ini diikat di dalam kamar oleh ibunya sendiri guys. Di sana si Bon ternyata diberikan sapu tangan oleh gadis tersebut secara diam-diam. Nah, setelah itu ternyata arwah Tonari pamit dan memberitahu Bon kalau Bon melihat ada orang yang diikuti banyak arwah dan termasuk dirinya, berarti itu adalah Fuzi yang sesungguhnya. Nah, setelah 15 tahun berlalu, saat si Bon ini sudah dewasa, pergilah Bon ini mencari Fuzi. Setelah si Bon ini setahun mencari Fuzi dan tidak kunjung menemukannya, di sana si Bon terus bersabar dan mengingat kata-kata arwah Tonari, yaitu kalau si Bon melihat arwah beruang dan burung-burung yang berputar di atasnya, berarti itu di sana ada Fuzi. Dan alangkah kagetnya si Bon ini ketika melihat seorang yang di belakangnya itu ada arwah beruang raksasa. Ada arwah beruang, ada arwah gugu, ada Maj, dan juga Tonari. Nah, di sana si Tonari ini menyapa Bon guys. Akhirnya kau datang juga, kata Tonari. Cerita pergilah Bon ini dari kerajaannya bersama Fuzi dan Kahaku. Ternyata si Fuzi dan Kahaku ini mendatangi kampung-kampung untuk membantunya, serta memberikan mereka senjata untuk melawan Noker jika Noker datang. Dan saat si Fuzi hendak pergi dari desa yang dia tolong, ternyata ada satu Noker yang mengacau di sana guys. Dan akhirnya terjadilah pertempuran di sana. Singkat cerita, setelah bertarung, di sana si Fuzi ini berhasil membunuh Noker tersebut di dalam tanah, yaitu dengan melemparkan berkotak-kotak panah peledak dan meledakannya di dalam tanah. Nah, di sana kita diperlihatkan sifat atau kepribadian Bon ini guys. Kalau Bon ini adalah pemimpin yang sangat sayang kepada rekan-rekannya, bahkan dengan bawahannya, walaupun sifatnya itu agak sedikit kocak guys. Singkat cerita, setelah Fuzi dan kawanannya mendatangi berbagai macam kota-kota dan desa-desa, tibalah Fuzi di sebuah kota yang mana kota tersebut masih tidak percaya 100% kalau si Fuzi ini adalah utusan dewa. Di sana si Fuzi ini disuruh membuktikan kalau Fuzi ini benar-benar orang baik serta utusan dewa yang sesungguhnya. Nah, di sana si Fuzi ini disuruh menyembuhkan putrinya yang sedang sakit dan sekarat guys. Di sana si Fuzi ini langsung pergi dari kamar putri tersebut. Ya, karena Fuzi ini memang gak bisa menyembuhkan orang lain guys. Nah, di sana si Bon ini menyemangati Fuzi agar tidak merasa bersalah. Setelah putrinya tadi meninggal, sang raja tadi memohon kepada Fuzi agar menghidupkan kembali putrinya yang meninggoy. Akan tetapi si Fuzi ini berkata kalau dirinya itu tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, di sana si Fuzi ini hanya bisa menghibur raja tersebut dengan menjadi wujud dari putrinya tadi dan menghadiahkan tubuh putrinya yang sudah meninggoy. Nah, di sana ada yang aneh nih guys. Si Bon ini kayak mencari arwah si putri yang sudah meninggal tadi, akan tetapi tidak melihatnya. Ya, karena arwahnya tadi itu barusan berbicara kepadanya. Nah, setelah itu si Bon ini meminta maaf dan berpamit menuju kota selanjutnya. Setelah si Bon ini pergi dari ruangan Tuan Putri,
Si Bon ini kaget guys mendengar perkataan ayahnya Tuan Putri kalau jasad atau wujud yang diberikan Fuzi tadi kembali bernyawa. Nah, di sana terungkap juga nih guys, kalau si Fuzi ini membuat jasad atau tubuh orang yang sudah meninggal, maka akan kembali hidup selama arwahnya itu masih berada di sana. Ya, kayak arwah yang mengikuti Fuzi selama ini, kayak arwah burung, Mars, Gugu, dan juga Tonari. Nah, kalau seumpama Fuzi ini membuat wujud dari Gugu, maka Gugu akan hidup kembali guys ya, karena arwahnya masih ikut bersama Fuzi. Nah, mengetahui itu, si Bon ini merahasiakan hal tersebut dari Fuzi guys. Karena kalau Fuzi tahu, takutnya si Fuzi ini lebih memilih teman-teman lamanya dibandingkan dirinya. Karena si Bon ini berharap agar dirinya bisa menjadi teman sejati Fuzi serta menjadi raja agar diakui ayahnya sendiri. Setelah si Bon ini kembali ke kota itu sendirian untuk melihat sendiri keadaan Tuan Putri, di sana si Bon ini menyuruh pihak kerajaan agar merahasiakan hal ini kepada Fuzi dan kepada publik. Singkat cerita, sampailah Fuzi dan kawan-kawan di suatu kota. Di sana, si Fuzi dan kawan-kawan berjalan-jalan melihat kota tanpa kehadiran Bon. Nah, di sana juga terungkap guys, kalau pengawal yang gendut itu aslinya tuh bernama Iris. Nah, si Iris ini memalsukan jenis kelaminnya setelah menjadi gendut dan menjadi laki-laki bernama Toto. Nah, dia tuh setelah itu tuh bekerja sebagai bawahannya bos karena suka dan jatuh cinta kepada Bon. Nah, di malam harinya setelah si Fuzi ini membaca novel yang diberikan Kahaku di kota, si Kahaku ini malah menembak Fuzi dan memohon kepada Fuzi agar menjadi istrinya. Nah, di sana si Fuzi ini merasa jijik dan pengen muntah setelah dipeluk Kahaku. Dan benar saja di sana si Fuzi ini muntah beneran anjir dan melarikan diri dari kesangean Kahaku. Nah, di sana si Fuzi ini menjelaskan guys kalau tubuh yang digunakan Fuzi tiba-tiba muntah karena tubuh yang digunakan Fuzi ini yaitu tubuh Parona, dan tubuh Parona ini mati di tangan Hayase yaitu leluhur Kahaku. Nah, mendengar hal itu, si Kahaku ini langsung merasa bersedih guys dan merasa bersalah. Dan mulai besok si Bon ini tidak memperkenankan Kahaku untuk mendekati Fuzi lagi. Keesokan harinya di kota disambutlah Fuzi dan kawan-kawan. Di sana bocorlah informasi kalau Fuzi ini bisa menghidupkan orang mati. Nah, di sana si Bon ini berusaha menutup-nutupi fakta tersebut guys. Setelah Fuzi beristirahat di sebuah lorong, si Fuzi ini mendapatkan kabar dari seorang wanita dari gereja. Nah, si wanita ini menyuruh Fuzi untuk mengamankan Bon. Karena besok faksi gereja anti Fuzi akan mengeksekusi Bon karena menganggap Bon sebagai orang sesat karena mendukung Fuzi. Nah, di sana si pihak gereja ini menangkap Bon guys, karena kalau mau menangkap Fuzi akan sulit sekali. Makanya para pendukung Fuzi inilah yang mula-mula akan dihabisi oleh pihak gereja. Nah, di sana si Fuzi ini bersedia ditangkap agar Bon bisa selamat dari kejaran pihak gereja. Nah, saat si Bon ini berkhotbah mencari pendukung Fuzi, si Bon ini mendapat kabar dari arwah pembantu yang selalu bersamanya kalau si Fuzi itu dibawa oleh pihak gereja. Di sana si Bon ini langsung meninggalkan khotbahnya guys dan bergegas mencari Fuzi. Di tengah-tengah perjalanan, si Bon ini ditemui pihak gereja Bennett agar si Bon ini melepaskan dan mengikhlaskan Fuzi. Jika tidak, pihak gereja akan mengeksekusinya karena menganggap Bon ini sebagai orang yang sesat. Bahkan semua orang yang ada di kerajaan Bon akan dianggap sesat juga. Dan kalau Bon ini mengikuti perintah gereja, si Bon ini akan terselamatkan dari hal tersebut. Bahkan si Bon ini akan diangkat menjadi raja. Nah, di sana si Bon ini pusing guys, mau pilih Fuzi atau pilih kerajaannya. Dan akhirnya si Bon ini menyerah dan memberikan Fuzi kepada pihak gereja. Nah, setelah itu si Bon ini berjalan di tengah kota guys. Di sana si Bon ini melihat prajuritnya yaitu Todo berkhutbah kepada masyarakat untuk membela Fuzi karena si Fuzi ini ditangkap oleh pihak gereja. Nah, di sana si Bon ini menyuruh prajuritnya untuk turun. Akan tetapi si Todo ini tidak mau dan malah berantem dengan Bon. Kemudian di sana datanglah pemimpin kota dan pihak gereja. Di sana pimpinan kota ingin pihak gereja menjelaskan dan mengklarifikasi kepada masyarakat kenapa si Fuzi ini ditangkap.
Nah, di sana si pihak gereja mendatangkan jasad atau tetua gereja tersebut yang sudah meninggal 2 hari yang lalu. Di sana si Fusi ini harus membuktikan kalau si Fusi ini tidak sesat. Jika Fusi berhasil menghidupkan tetua gereja yang sudah mati, berarti si Fusi ini benar-benar utusan dewa. Akan tetapi jika Fusi gagal, si Fusi ini akan dicap sebagai iblis dan akan dieksekusi serta disiksa oleh pihak gereja. Gila, klarifikasi macam apa itu anjir. Nah, di sana ketar-ketirlah si Bon ini, guys. Karena kalau Fusi tahu kemampuannya bisa menghidupkan orang mati, takutnya Fusi akan meninggalkan dirinya. Dan alhasil setelah membuat wujud dari tetua gereja itu, ternyata jasad yang dibuat Fusi ini tidak hidup lagi, guys ya, karena arwahnya sudah pergi duluan. Setelah gagal menghidupkan tetua tersebut, akhirnya si Fusi ini dicap sebagai iblis dan kacaulah keadaan di sana. Saat si Bon ini tersadar, si Bon ini sudah di dalam penjara. Nah, di tempat lain, si Fusi ini diberitahu oleh penciptanya, guys, kalau si pihak gereja ini menangkap Todo dan juga Bon. Nah, di sana si Fusi ini marah, guys, karena pihak gereja itu membohonginya. Dan ternyata si Fusi ini dipenjara di dalam lapisan baja. Nah, di sana si Fusi ini berusaha keluar, guys, dengan membakar besi tersebut dengan kemampuan kuku. Akan tetapi si Fusi ini masih saja gagal. Bahkan si Fusi ini kehabisan nafas karena tidak ada oksigen di dalam besi tersebut. Kemudian di sana itu si Fusi dituangkan lelehan besi, guys, sehingga membuat Fusi ini berteriak karena panas yang tak tertahankan. Di luar kita diperlihatkan pihak gereja yang terlihat senang karena berhasil mengurung Fusi di dalam besi tersebut dan menganggap kalau pekerjaannya itu sudah selesai. Nah, kita kembali ke Bon di penjara. Nah, si Bon di dalam penjara didatangi pihak gereja. Dan si pihak gereja tadi memberitahu Bon kalau besok Bon akan dieksekusi karena Bon merupakan orang sesat. Nah, di dalam penjara ternyata ada seorang bocah yang dipenjara karena mencuri roti. Di sana si Bon ini melihat kalau arwah ibunya itu ada di sampingnya, guys. Dan terungkap kalau ibunya juga dipenjara di tempat lain, akan tetapi sudah meninggoy. Nah, di sana si Bon ini dipenjara di samping prajuritnya bernama Todo. Nah, di sana si Todo ini akhirnya tahu kalau si Bon ini adalah anak indigo, yang artinya anak yang bisa melihat arwah orang yang sudah mati. Nah, setelah itu pihak gereja datang menemui Bon dan mengetes apakah Bon ini adalah orang yang sesat atau orang yang menyembah dewa. Nah, saat si Bon ini disuruh membaca salah satu ayat dalam kitab suci, si Bon ini akhirnya bisa melafadzkannya karena bantuan dari arwah prajurit yang selalu mengikutinya. Nah, di sana si Bon ini memberitahu pihak gereja, guys, kalau salah satu prajuritnya lah yang membunuh Ibu Capo. Nah, setelah si Capo ini mendengar Bon mengetahui ciri-ciri ibunya, si Capo ini langsung putus asa dan bersedih, guys. Nah, di sana si Capo ini lemes karena kekurangan nutrisi. Di sana si Bon ini meminta pihak gereja agar mengeluarkan Capo dan mengobatinya. Nah, di sana si pihak gereja ini malah berkata, guys, kalau memang itu kehendak dewa, maka Capo akan sembuh dengan sendirinya. Goblok! Oke, kita kembali ke Fusi yang sedang di dalam partikel besi. Nah, di sana si Fusi ini sadar, kemudian mati lagi, sadar lagi, mati lagi, ya begitu seterusnya, guys. Karena si Fusi ini di dalam gumpalan besi yang sudah mengeras, jadi tidak ada oksigen di sana. Dan perlahan-lahan tubuh Fusi ini bisa mengeluarkan panas, guys, ya, seperti panas yang dia rasakan seperti saat ditumpahi lelehan besi. Nah, setelah beberapa saat, si Fusi ini berhasil membuat besi itu meleleh. Melihat besi kurungan Fusi meleleh, pihak gereja ini panik, guys, dan bergegas menyiram besi tersebut. Akan tetapi, beberapa di antara mereka dihalangi oleh masyarakat yang mendukung Fusi. Nah, saat si pihak gereja ini menyangka kalau Fusi ini berhasil dibekukan lagi, si pihak gereja ini senang dan merayakan kemenangan malam ini. Padahal si Fusi ini berhasil kabur dengan wujud burung hantunya. Nah, setelah si Fusi ini kabur, si Fusi ini bergegas mencari Bon dan kawan-kawan yang di penjara. Saat sampai di penjara, si Fusi ini langsung melelehkan penjara tersebut, guys. Nah, agar tidak dimakan oleh buaya yang ada di bawah penjara,
si Fusi ini memberi makan buaya tersebut hingga buaya tersebut kenyang. Dan alhasil semua buaya yang ada di sana itu pingsan karena efek obat tidur yang ada di dalam makanan yang Fusi keluarkan. Nah, di sana si Bon ini menyerahkan Cabo agar diobati Fusi terlebih dahulu. Saat si Fusi ini membawa Bon keluar, si Bon ini tidak mau keluar guys dan ingin tetap di penjara. Karena si Bon ini ingin membuktikan kepada pihak gereja kalau si Fusi dan dirinya bukanlah orang yang sesat. Nah, akhirnya kaburlah si Fusi ini dengan membawa Cabo dan juga Toto. Nah, di pagi harinya terheranlah pihak gereja ini guys karena melihat mayat buatan yang dibuat Fusi. Serta heran kenapa penjara besi seperti ini bisa hancur. Nah, di sana si Bon ini mengarang cerita guys kalau yang datang kepadanya adalah iblis yang sesungguhnya. Dan si Bon ini memberitahu kepada pihak gereja kalau pihak gereja mengulangi lagi kesalahan karena menangkap teman kami seperti Fusi, maka iblis tersebut tidak segan-segan membunuh mereka semua, kata Bon. Nah, di sana si Bon ini mengakui kalau si Fusi ini adalah iblis. Akan tetapi si Bon malah berkata kalau dirinya menyukai Fusi. Dan akhirnya karena si Bon ini menyukai Fusi, akhirnya pihak gereja mengatakan si Bon ini memang benar sesat dan akan menjatuhi hukuman mati. Akhirnya tibalah saat si Bon ini dieksekusi. Sebelum dieksekusi, si Bon ini berharap agar semua keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya, dan semua orang yang bertemu dengan Bon agar memaafkannya. Dan sering pingsanlah semua orang yang ada di sana. Setelah pihak gereja sadar betapa senangnya mereka karena menganggap si Bon ini benar-benar mati. Ternyata di sana si Fusi ini memingsankan mereka semua, yaitu dengan menyebarkan obat tidur dari atas udara. Nah, di kerajaan setelah mendengar Bon ini meninggal, menangislah semua orang yang ada di sana. Saat si Bon ini tersadar, ternyata si Bon ini masih hidup guys. Di dalam kerajaan, si Bon ini langsung dipeluk oleh keluarganya. Di sana si Fusi ini menjelaskan kalau dia tuh menukar tubuh Bon dengan tubuh buatan Fusi agar pihak gereja menyangka kalau Bon ini benar-benar meninggoy. Mendengar cerita Fusi, si Bon ini langsung berterima kasih dan sangat bahagia. Nah, di sana si Bon ini sudah tidak mau melanjutkan impiannya, yaitu menjadi raja. Nah, setelah kejadian itu, si Bon ini langsung mengubah 100% penampilannya guys. Di sana saat si Bon melihat-lihat keadaan kerajaan, si Bon ini terkejut karena melihat gadis yang dulu pernah dia sukai. Gadis itu sedang makan dengan Fusi dengan wujud Rin dan adiknya Bon bernama Pocoa. Nah, di sana dibawalah si Bon ini ke tempat Todo yang sudah kurusan. Dan nama Todo di sana sudah bukan menjadi Todo lagi guys. Dia sudah menggunakan nama aslinya bernama Iris. Di sana si Bon juga ternyata sudah diubah namanya menjadi Bobon Santoso. Bukan. Maksud Mimin adalah Baron Harumaki. Oke, kita panggil saja dengan sebutan Bobon biar gampang. Singkat cerita, akhirnya di sana si Bobon ini tahu guys, kalau prajurit gendut yang selalu menemaninya adalah wanita yang dia sukai waktu kecil dulu. Nah, di sana agak terjadi drama kecil-kecilan guys, hingga membuat si Iris ini marah kepada Bobon. Singkat cerita, si Bobon ini meminta maaf kepada Iris dan menyuruh Iris agar tetap bekerja bersama Cabo di kerajaan ini. Keesokan harinya diadakanlah salam perpisahan kepada Bon dan juga Todo atas kematiannya. Saat si Fusi ini berpamit pergi, tiba-tiba si Fusi ini merasakan sakit seseorang. Dan benar saja ternyata di sana ada Kahaku yang menusuk noker yang ada di tangannya. Nah, di sana si noker yang ada di tangannya ini menuliskan pesan sesuatu agar tidak membunuhnya. Di sana si Fusi ini menanyakan kepada noker di tangan Kahaku sebenarnya apa yang diinginkan oleh noker-noker yang jahat itu. Di sana si noker Kahaku menuliskan pesan kalau tujuannya adalah membebaskan jiwa dari jasad. Yang artinya si noker-noker ini akan membunuh semua orang yang ada di bumi ini. Dan sasaran mereka saat ini adalah gereja Bennett. Mampus kau gereja Bennett. Nah, kalau Mimin jadi Fusi, mungkin Mimin akan biarkan si noker itu guys, biar mati semua orang yang dia ada di sana. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan akhirnya berangkatlah Fusi ini ke wilayah kekuasaan gereja Bennett.
Setelah sampai di sana, ternyata si Fuzi ini mendapati kalau wilayah gereja Bennett sudah diserang oleh noker-noker jahat. Di sana si Fuzi ini bertekad akan melenyapkan semua noker yang ada di sana tanpa ragu sedikit pun. Nah, di kota kita diperlihatkan kekacauan yang dibuat noker. Di sana ternyata si Fuzi bisa menggunakan wujud Sander, yang artinya Sander sudah pasti meninggal. Ya iyalah, karena Sander itu hidup di generasi cucunya Hayase dan sekarang sudah generasi ke-6 dari cucunya Hayase. Nah, di sana semua orang itu berkumpul di dalam gereja, guys. Dan di sana semua orang itu meminta kepada pihak gereja agar dewa menolongnya. Dan tiba-tiba duar, si noker tersebut ternyata sudah berada di dalam tanah gereja tersebut. Dan akhirnya kacaulah situasi di sana. Nah, si Fuzi ini menyuruh masyarakat agar cepat keluar dari gereja. Nah, saat si Fuzi ini menolong orang-orang yang ada di sana, si Fuzi ini ternyata sudah banyak kehilangan wujudnya, guys. Nah, singkat cerita, di pagi hari datanglah si Bon dan Kahaku ke wilayah gereja Bennett tersebut. Dan di sana terlihat kalau si Fuzi sudah loyo serta berhasil memenangkan pertandingan semalam. Di sana, noker Kahaku ini menuliskan pesan, guys, dari noker-noker yang lain. Kalau ini hanya permulaan dan sampai jumpa di permainan selanjutnya, kata noker Kahaku. Setelah pertempuran semalam, si Fuzi ini ternyata kehilangan wujud Uroi, Gugu, Shin, Parona, dan burung hantu Tonari. Nah, setelah itu si noker Kahaku ini memberitahu lokasi-lokasi noker yang merebut wujud teman-temannya tadi malam. Nah, di sana si Fuzi ini langsung bergegas menemui noker tersebut, guys. Ya, karena si Fuzi ini ingin merebut kembali wujud teman-temannya yang telah hilang. Setelah sampai di lokasi, pertarungan pun dimulai. Setelah bertarung beberapa saat, ternyata si Fuzi ini malah kesulitan menghadapi noker tersebut, guys. Ya, karena medan yang digunakan itu adalah medan lumpur. Yang mana medan lumpur ini menyusahkan Fuzi untuk bergerak dengan leluasa, guys. Saat si Fuzi ini terdesak dan kehilangan banyak wujud teman-temannya, tiba-tiba datanglah kuda putih dan langsung menolong Fuzi. Dan setelah si Fuzi ini berhasil kabur dan terungkap, ternyata kuda itu adalah kuda ciptaan si pria hitam alias si penciptanya Fuzi. Nah, kuda itu tuh diciptakan dari daging Fuzi, guys, yang artinya kuda itu tidak bisa mati dan bisa beregenerasi saat terluka. Sebelum berangkat balas dendam, si Fuzi ini belajar terlebih dahulu dengan penciptanya, guys, yaitu agar bisa merasakan area sekitar, agar bisa merasakan lokasi noker yang hendak dia serang. Nah, setelah si Fuzi ini menguasai kekuatan sensorik dan memperluas area serangnya, akhirnya si Fuzi berangkat mengalahkan monster itu. Dan alhasil, berhasillah si Fuzi ini mengalahkan noker tersebut dengan ilmu baru yang dia kuasai. Setelah Kahaku datang, si Fuzi ini marah-marah dengan noker Kahaku, guys. Karena si Fuzi ini merasa dibohongi kalau noker yang barusan menyerangnya bukanlah noker yang mengambil wujud teman-temannya Fuzi. Nah, di sana si noker Kahaku minta maaf, guys, karena dia juga dibohongi oleh noker-noker yang jahat. Nah, di sana si noker Kahaku ini mendapatkan pesan dari noker-noker jahat lain, guys, kalau dalam 1 tahun ke depan kami tuh akan menyerang kota Renrir. Dan kami mengundang kalian untuk datang. Jikalau kalian tidak datang, kami akan membunuh noker pengkhianat itu bersama Kahaku. Nah, setelah itu si Bon ini menjelaskan, guys, kalau kota Renrir adalah kota terbesar di benua ini. Jikalau noker itu menyerangnya, maka korban jiwa akan banyak yang berjatuhan, guys. Dan akhirnya si Fuzi dan kawan-kawan berencana membuat kapal super besar, yaitu untuk mengevakuasi para penduduk Renrir saat noker menyerang. Di sana si Fuzi ini akan latihan memperkuat indranya dan sensoriknya, guys, yaitu agar bisa melawan noker tersebut saat pertempuran nanti. Singkat cerita, setelah 3 bulan, jadilah kapal yang dibuat Bon untuk markas Fuzi. Di sana si Bon dan Kahaku pulang ke negeri masing-masing untuk mempersiapkan perang yang akan terjadi 9 bulan lagi. Nah, hari-hari pun berlalu. Nah, si Fuzi ini sudah bisa merasakan atau membuat benda di area yang dia inginkan. Akan tetapi si Fuzi ini masih harus belajar lagi, guys. Di tempat lain, si Bon ini bernegosiasi dengan Tuan Putri Renrir dan memberitahu kepada Tuan Putri kalau 8 bulan ke depan si noker ini akan menyerang wilayah ini. Dan si Bon meminta bantuan Tuan Putri agar Bon menjadi orang yang mempersiapkan persiapan perang di wilayah Renrir.
Karena si Bond ini orang baru yang datang di wilayah Renrir dan kesannya itu kayak ingin memerintah wilayah Renrir. Si Tuan Putri pun tidak mengizinkan Bond untuk mengambil alih komando di wilayahnya, guys. Nah, kembali ke Fuzi. Karena Fuzi bosan di markasnya, akhirnya si Fuzi ini memutuskan untuk jalan-jalan. Saat mendapati sebuah kota, si Fuzi ini mendapati berbagai macam kejadian di kota tersebut, guys. Banyak orang kelaparan, bahkan banyak pendudukan yang sangat benci terhadap orang kaya. Nah, di sana si Fuzi ini bertemu dengan pedagang budak. Saat si Fuzi tahu kalau budak itu sakit-sakitan, si Fuzi ini hendak membelinya dan menyelamatkannya. Dan alhasil si Fuzi ini tidak diperbolehkan beli budak tersebut, guys. Ya, karena ya itu tadi, guys, kebanyakan dari mereka tuh membenci orang kaya. Nah, kita kembali ke Tuan Putri. Nah, di sana si Tuan Putri ini berkata kepada Bond, kalau pasukan Uralis ingin membantu kerajaan Renrir tanpa harus mengevakuasi penduduk yang ada di sini, maka si Tuan Putri ini mengizinkannya. Karena penduduk Renrir akan bertarung sekuat tenaga walau nyawa taruhan. dan penduduk Renrir harus berkorban nyawa untuk Renrir, kata Tuan Putri. Dan akhirnya bekerja samalah si Bond dengan Tuan Putri. Nah, si Fuzi di malam harinya ternyata menyelamatkan 2 orang budak yang dipenjara tadi siang. Dan ternyata sesampai di dekat markas Fuzi, ternyata salah satu dari budak tersebut meninggal, guys. Dan akhirnya dirawatlah budak yang masih hidup tersebut oleh Fuzi. Dan di sana si Fuzi memberikan nama budak tersebut dengan nama Pak Eko. Maksud ini namanya adalah Eko. Nah, singkat cerita, si Fuzi ini melanjutkan latihannya, yaitu bersatu dengan alam. Dan setelah beberapa hari, alhasil si Fuzi ini telah berhasil merasakan seisi kapal. Yang artinya seisi kapal tersebut bisa dirasakan oleh Fuzi, bahkan bisa dikendalikan oleh Fuzi. Ya, seperti kapal yang bocor, si Eko lagi ngapain, dan lain sebagainya. Pokoknya semua bisa dirasakan oleh Fuzi. Nah, singkat cerita, setelah beberapa minggu, si Fuzi ini dijenguk oleh Bond dan juga Kahaku. Di sana terlihat seisi kapal, bahkan sekitar kapal yang sudah banyak tumbuh akar-akar. Yang artinya di sana sudah menjadi wilayah sensorik Fuzi. Saat si Bond dan Kahaku datang, si Fuzi ini langsung tahu dan mengetahuinya dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Di sana si Bond dan Kahaku terheran-heran dengan kemampuan baru Fuzi. Dan saat si Noker datang tanpa harus capek-capek bertarung, si Fuzi ini berhasil menghabisi Noker tersebut, guys, sambil meminum kopi, ya, karena kemampuan baru Fuzi. Nah, di sana si Fuzi ini memperkenalkan Bond dan Kahaku kepada Pak Eko dan menceritakan kalau Eko ini bisa berkomunikasi lewat tembikar atau gentong. Setelah Kahaku mendengar si cerita Fuzi kalau si Eko itu adalah manusia gentong, si Kahaku ini kaget karena Eko adalah manusia tembikar legendaris yang artinya mempunyai kemampuan khusus. Nah, setelah itu si Kahaku ini membaca buku-buku tentang manusia tembikar. Setelah si Eko ini melihat Kahaku membaca buku tentang manusia tembikar, si Eko ini langsung menangis. Nah, kemudian si Fuzi ini berubah menjadi adiknya agar bisa memahami maksud Eko. Dan terungkap kalau kampung halaman Eko dihancurkan oleh Noker dan sisa Eko seorang yang selamat. Akhirnya si Eko ini dibawa Fuzi dan kawan-kawan ke dalam kerajaan Renrir. Di sana si Bond ini berpamit pulang untuk mencari teman yang bisa diandalkan di kerajaan Uralis. Artinya si Bond ini ingin mencari teman yang abadi seperti Fuzi. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah si Fuzi dan kawan-kawan di kota Renrir. Nah, di sana si Fuzi ini menanyakan bagaimana si Noker yang ada di tangannya Kahaku berkomunikasi dengan Noker-Noker lain. Dan terungkap kalau komunikasi para Noker dengan berbagi gambar, bukan berbicara seperti bahasa manusia. Ya, lebih tepatnya berkomunikasinya itu seperti manusia tembikar, guys. Nah, sementara di kerajaan Uralis, si Bond ini menyuruh adiknya untuk mempersiapkan para prajurit yang bersedia mati untuk menyelamatkan dunia, yaitu berperang di kota Renrir bersama Fuzi setengah tahun lagi. Dan alhasil yang ingin ikut berperang dan bersedia mati cuma 1 orang saja. Nah, di sana satu prajurit yang bersedia ikut ternyata itu mengenali, guys, kalau Baron Hurumaki adalah Bond yang sudah mengganti nama.
Nah, saat si Bon ini berbincang-bincang dengan prajurit tersebut, tiba-tiba datanglah prajurit dari gereja Bennett. Dia berkata akan ikut bersama Bon ke kota Rerir dan berperang bersama Fuzi. Dan akhirnya berangkatlah Bon dan 2 orang prajurit tersebut ke kota Rerir. Dan saat sampai ke kota Rerir, si Bon ini mendatangi kenalannya, guys. Dan ternyata kenalannya itu adalah prajurit istana yang bersedia berperang untuk kerajaan Rerir. Nah, kemudian si Bon ini memperkenalkan 3 prajurit tadi kepada Fuzi, guys. Yang pertama bernama Kai dari kerajaan Uralis. Yang kedua ada Hairo, yaitu mantan pemimpin prajurit di gereja Bennett. Dan yang ketiga bernama Mesar, yaitu teman lama Bon di kerajaan Rerir. Keesokan harinya menghadaplah si Bon dan kawan-kawan kepada Tuan Putri. Di sana mereka itu diperkenankan Tuan Putri meminta apa saja untuk persiapan perang. Si Kei dan si Hairo meminta bantuan prajurit tambahan untuk membantunya. Si Messer meminta cetak biru kota. Dan yang lebih membagongkan, si Fuzi malah meminta semua bagian Rerir. Artinya si Fuzi ingin menggunakan kota Rerir sebagai zona sensoriknya, guys. Ya, agar si Fuzi ini bisa mengetahui dan menyerang Noker dimanapun, ya, selama masih di dalam wilayah sensoriknya. Nah, di sana terhendalah semua orang karena keputusan Fuzi, ya, karena Fuzi ini kayak terlihat lancang gitu, guys. Namun di sana Tuan Putri mempersilahkannya, asalkan masyarakat, prajurit, dan semua orang yang ada di kota mau. Nah, setelah itu ngambek-ngambekanlah si Fuzi ini dan juga Bobon, guys. Di sana si Bon marah karena Fuzi bersikap tidak sopan kepada Tuan Putri. Dan si Fuzi marah kepada Bon karena Bon terkesan memanfaatkan 3 orang itu untuk eksperimennya, yaitu menjadikan manusia abadi. Nah, setelah itu si Fuzi menemui Mesar dan Kai yang sedang bermain catur. Di sana bukannya melanjutkan rencananya membangun kota Rerir untuk zona sensorik Fuzi, akan tetapi si Fuzi malah diajak main catur. Nah, di sana si Fuzi ini belajar kalau berperang dengan Noker itu sama halnya dengan bermain catur. Pengguna dituntut untuk menang walaupun mengorbankan nyawa-nyawa orang lain sebagai bidak. Nah, di sana si Fuzi ini kalah, guys. Namun tiba-tiba datanglah Bon menghidupkan lagi bidak caturnya. Dan itu bisa saja terjadi dengan kekuatan Fuzi, kata si Bobon. Nah, ketika si Fuzi ini melihat muka Bobon, si Fuzi ini langsung kabur karena masih ngambek sama si Bobon tersebut, guys. Nah, setelah itu di sana si Fuzi bertemu dengan Eko. Nah, si Eko di sana menunjuk ke sebuah arah di ujung kota dan akhirnya kesanalah si Fuzi bersama Kai. Setelah sampai di sana ternyata itu adalah rumah kincir angin yang baru saja roboh, guys. Nah, di sana si Fuzi ini ingin membangunnya lagi dalam waktu semalam, ya, karena ingin mendapatkan hati masyarakat yang ada di kota Rerir. Dan alhasil berhasillah Fuzi membangun ulang rumah kincir angin itu dalam semalam. Artinya rumah kincir angin itu sudah menjadi zona sensorik Fuzi. Dan masih banyak lagi yang harus Fuzi bangun ulang di kota Rerir ini, guys. Nah, di sana si Fuzi juga ternyata membangun markas tepat di belakang rumah kincir angin tersebut. Nah, setelah itu kita diperlihatkan masa lalu Mesar. Kalau Mesar itu adalah anak dari pelayan. Nah, sewaktu kecil, si Mesar ini sering sekali main catur dengan Tuan Putri. Akan tetapi tidak pernah menang sekalipun, guys. Makanya si Mesar sampai sekarang itu masih berlatih main catur. Akan tetapi ya masih saja noob. Oke, kita kembali ke Mesar. Nah, di sana si Mesar ini mendatangi teman kecilnya yaitu Tuan Putri. Di sana si Mesar ini meminta cetak biru kota, guys, atau desainan kota Rerir. Di sana si Tuan Putri tidak memberikannya karena masih belum percaya dengan Mesar dan kawan-kawan. Oke, kita kembali ke Fuzi lagi, guys. Nah, setelah si Fuzi ini berhasil membangun rumah kincir angin dalam semalam, si Fuzi ini langsung viral, guys. Di sana si Fuzi ini menggunakan wujud kakek sake yang dianggap sebagai orang sakti yang dapat membangun rumah dalam waktu semalam. Dan akhirnya setelah viral, banyak masyarakat yang ingin dibangun kembali rumahnya, guys.
Nah, di sana si Bobon ini kayaknya sudah baikan sama Fuzi. Di sana si Bon baru menyadari kalau Fuzi membangun rumah adalah merupakan salah satu misi utama Fuzi, yaitu memperluas area sensoriknya agar bisa dengan mudah melawan para Noker. Nah, setelah itu si Fuzi ini diperintahkan Mesar untuk mencari Hairo. Karena Hairo beberapa hari ini tidak terlihat, guys. Dan terungkap kalau Hairo ini mencari kepercayaan kesatria lain dengan melatihnya bertarung. Nah, di sana setelah si Fuzi ini menemukan Hairo, si Fuzi ini menyuruh Hairo untuk melanjutkan misinya, yaitu mendapatkan kepercayaan para prajurit yang dia latih. Singkat cerita, masing-masing teman Fuzi menjalankan misinya. Si Fuzi fokus membangun ulang bangunan kota Renrir, si Mesar fokus mendapatkan cetak biru atau desainan kota Renrir, dan Hairo berfokus mencari kepercayaan prajurit di kota Renrir ini. Singkat cerita, setelah menjalankan misi masing-masing, ternyata waktu penyerangan Noker hanya tinggal 3 bulan lagi, guys. Di sana si Mesar berfokus untuk latihan catur. Karena waktu kecil Tuan Putri ini pernah berjanji kalau Mesar bisa mengalahkannya, maka Tuan Putri ini akan mengabulkan permintaan Mesar apapun itu. Makanya sampai sekarang si Mesar ini masih saja ngurus skill caturnya. Nah, melihat si Mesar tiap malam minta diajari catur oleh si Kai, si Fuzi ini agak terlihat jengkel, guys. Ya, karena si Fuzi ini masih nggak paham dengan misi yang dikerjakan Mesar. Nah, di sana si Bobon ini menyuruh Fuzi dan kawan-kawan, guys, untuk memahami Mesar dan percaya kepada Mesar. Apapun yang dikerjakan Mesar pasti akan bermanfaat untuk melawan Noker. Singkat cerita, setelah si Mesar ini yakin dengan skill caturnya, si Mesar ini mendatangi Tuan Putri untuk bermain catur dengannya. Nah, di sana si Mesar ingin menagih janji Tuan Putri ketika kecil dulu, yaitu kalau Mesar menang, apapun keinginannya maka Tuan Putri akan kabulkan. Dan terungkap kalau Mesar ini menang, si Mesar ini meminta Tuan Putri agar mempercayai Mesar dan kawan-kawan, guys. Dan alhasil berhasillah si Mesar ini memenangkan pertandingan catur tersebut, yang artinya si Mesar ini mendapatkan kepercayaan Tuan Putri. Dan akhirnya si Tuan Putri ini mengarahkan semua penduduknya agar menghancurkan rumahnya dan akan dibangun kembali oleh Fuzi. Nah, di sana si Mesar ini meniup cadar Tuan Putri, guys, ya, karena ingin mengetahui wajah cantik di balik cadar Tuan Putri. Nah, setelah itu si Mesar ini berkata kepada Bon, guys, kalau dia kali ini tidak ingin menjadi raja, akan tetapi kali ini dia hanya ingin melindungi Tuan Putri dan kerajaannya dari serangan para Noker. Dan di sana juga terungkap kalau Mesar ini dan Tuan Putri Alme ternyata adalah saudara tiri, guys. Akan tetapi si Putri Alme ini tidak mengetahui fakta tersebut. Nah, dan di sana si Mesar ini bertekad akan melindungi Tuan Putri apapun yang terjadi. Hari demi hari pun berlalu. Si Fuzi ini bekerja keras tanpa pernah tidur, guys. Nah, di sana si Kahaku ini ngotot menyuruh si Fuzi untuk istirahat. Karena Fuzi tak tega melihat Kahaku terus ngotot menyuruhnya istirahat, akhirnya si Fuzi ini mengabulkan keinginannya dengan menipunya menggunakan tubuh palsu. Sehingga cerita, setelah area sensoriknya Fuzi ini meluas, si Fuzi ini bisa merasakan rasa senang dan rasa sakit orang-orang di kota Renrir. Nah, di sana yang membuat pekerjaannya Fuzi melambat, si Fuzi ini masih saja menyempatkan diri untuk membantu para penduduk kota Renrir yang kesusahan. Nah, di sana si Fuzi ini merasa stres karena saking banyaknya rasa sakit dan rasa senang yang dia rasakan dari para penduduk, guys. Singkat cerita, setelah banyak membangun rumah-rumah para penduduk, si Fuzi ini lanjut membangun ulang tembok pembatas kota Renrir. Agar masyarakat tidak salpok dengan kerjaan Fuzi, akhirnya di kota diadakan pesta agar mengalihkan perhatian masyarakat kota. Walau demikian, lambat laun pekerjaan Fuzi ini diketahui oleh para kesatria kerajaan Renrir. Nah, di sana si Fuzi ini mengaku kalau dirinya adalah Fuzi yang asli. Namun karena kebanyakan para prajurit ini sudah dibantu oleh Fuzi, akhirnya para prajurit ini mengubah pandangannya, guys, dan mempercayai kalau Fuzi ini adalah orang yang baik.
Nah, setelah kejadian itu, si Fuzi ini membangun rumah para warga dengan penampilan Fuzinya yang asli tanpa harus menutup-nutupi identitasnya lagi. Namun karena Fuzi ini sudah banyak membantu masyarakat, akhirnya masyarakat menghormati Fuzi dan tidak ada lagi yang meragukan kebaikan Fuzi. Nah, kemudian si Fuzi ini dipanggil oleh Tuan Putri karena si Tuan Putri ini ingin memperkenalkan Fuzi dengan ayahnya yang sedang stroke. Di sana, Tuan Putri beserta ayahnya mempercayai Fuzi agar bisa melindungi kerajaan ini dari serangan Noker sebentar lagi. Saat si Fuzi dan kawan-kawan merenovasi Kastil Renrir, tiba-tiba datanglah Pokoa dan Iris membawa semua pasukan Uralis untuk membantu Renrir melawan Noker sebentar lagi. Ya, tentunya tuyul Millennium tidak lupa dibawa, guys. Nah, singkat cerita, tahulah semua warga Renrir kalau kastilnya itu dibangun oleh Fuzi. Ya, karena kali ini si Fuzi ini membangun kastil Renrir di siang bolong, guys. Dan akhirnya semua bangunan kerajaan Renrir sudah berhasil dibangun ulang oleh Fuzi. Yang artinya semua kerajaan Renrir itu sudah menjadi wilayah sensorik Fuzi. Dan terungkap kalau Noker akan menyerang kerajaan Renrir sekitar 2 minggu lagi, guys. Nah, di waktu 2 minggu ini, teman-teman Fuzi dan para penduduk kota Renrir mempersiapkan senjata dan alat-alat untuk melawan para Noker. Oke, kita kembali Fuzi yang dipanggil oleh Bon. Di sana, si Bon sengaja memanggil Fuzi dan memerintahkan Fuzi untuk membuat racun penidur seperti saat di gereja Bennett. Dan saat si Fuzi ini membuat racun itu, ternyata si Fuzi ini tidak menggunakan masker yang menyebabkan senjata makan tuan, guys. Yang artinya si Fuzi sendirilah yang pingsan akibat racun tersebut. Dan semua itu memang sudah direncanakan oleh Bon. Nah, setelah si Fuzi pingsan, si Bon ini memanggil Mr. Black atau pencipta Fuzi untuk berbincang-bincang. Dan alhasil muncullah si Mr. Black ini di hadapan Bon dan kawan-kawan. Nah, di sana terungkap kalau Mr. Black aslinya bisa menghentikan perang ini dengan kekuatannya, guys. Akan tetapi si Mr. Black ini sengaja cuma mengawasi saja karena ingin melihat Fuzi berkembang dengan kemampuannya sendiri. Di sana si Mr. Black juga berkata, suatu hari Mr. Black akan tiada dan Fuzi salah satu orang yang akan menggantikan perannya. Nah, di sana si Bon ini meminta Mr. Black untuk melepaskan Fuzi. Artinya berlepas diri dari Fuzi. Nah, kemudian si Mr. Black berkata kalau dia akan melepaskan Fuzi, tapi tidak untuk saat ini. Nah, di sana si Bon ini bertanya lagi, guys. Si Noker ini sebenarnya ini bergerak atas perintah siapa? Nah, di sana si Mr. Black ini tidak memberitahu Bon, guys, dan malah berkata kalau ingin memastikannya maka kalian membutuhkan pengorbanan. Dan tiba-tiba dari belakang si Mesar berlari membawa pedangnya dan menikam Mr. Black ini, guys. Dan alhasil si Mr. Black ini berdarah, guys. Kemudian si Mr. Black ini merusak pedang Mesar lalu pergi begitu saja. Singkat cerita, setelah semua persiapan sudah siap, akhirnya pulanglah Iris dan juga Pokoa dengan membawa orang tua, anak-anak, ibu-ibu. Ya, pokoknya semua orang yang tidak bisa ikut berperang. Di sana si Fuzi ini menyuruh Bon dan kawan-kawan untuk mengungsi juga ya, karena si Fuzi ini tidak yakin bisa membantu mereka saat perang nanti, guys. Namun mereka semua menolak dan siap berperang, bahkan siap untuk mati di medan perang. Dan waktu penyerahan Noker pun akan terjadi esok hari. Di sana mereka berdiskusi kalau ingin memanggil Fuzi maka harus mengetuk tembok sebanyak 3 kali. Ya, karena Fuzi ini akan sibuk ke sana kemari untuk mengamankan kota Renrir, guys. Keesokan harinya, para Noker pun telah datang. Di sana si Fuzi ini memasang berbagai tubuh teman-temannya Fuzi di sudut kota, ya, kayak tubuh Mart, tubuh Sander, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ditiuplah trompet yang menandakan kalau para Noker sudah pada datang. Dan dihentikanlah semua aktivitas masyarakat kota Renrir karena sebentar lagi perang akan dimulai.
Nah, di sana si Noker ini menyerang dengan serangan pertama, guys. Saat serangan Noker itu diluncurkan, salah satu tubuh teman Fusi yang disiapkan Fusi, yaitu tubuh Mars, terjatuh akibat getaran dari serangan Noker tadi. Dan alhasil karena tubuh Mars ini putus dari tali yang menghubungkan Fusi, akhirnya si Mars ini benar-benar hidup kembali, guys. Dan di sana setelah si Fusi ini memperbaiki tembok yang rusak, si Fusi ini kaget, guys, karena para penduduk kota tidak ada yang mati dan berkurang. Bahkan penduduk kota ini malah bertambah 1 orang. Dan tanpa disadari, itu adalah Mars yang hidup kembali, guys. Dan terungkap kalau para Noker ternyata bisa mengcopy berbagai macam benda-benda seperti manjanik dan lain sebagainya. Dan para Noker ini menyerang kota Renrir dengan manjanik, guys, yaitu untuk menjebol kota Renrir. Nah, di sana si Fusi ini meluaskan sensoriknya hingga sampai ke lokasi Noker tersebut dan membunuh para Noker yang mengendalikan manjanik tadi. Nah, singkat cerita, setelah si Fusi ini meluaskan dan menghabisi para Noker yang mendekat, si Fusi ini merasa loyo, guys, ya, karena kehabisan stamina. Nah, saat si Mars ini kembali sadar, si Mars ini ternyata dibawa oleh seorang pria ke rumahnya untuk dievakuasi dan diberikan makanan. Nah, di lini depan setelah si Fusi menghabisi para Noker, ternyata Noker yang sudah mati ini menyebarkan racun, guys, yaitu dari tubuhnya. Dan mayat Noker yang sudah mati menyebarkan racun yang sudah menjakiti seluruh air di kota Renrir. Yang artinya itu merupakan strategi Noker untuk melemahkan para prajurit kota Renrir. Setelah itu, Shikai menyuruh Fusi mengcopy senjata air yang dia rakit. Di sana si Fusi juga diberikan zirah untuk melawan para Noker-Noker tersebut. Nah, setelah itu si Fusi pergi ke daerah barat dan ingin memberantas para Noker yang meracuni pasokan air dari gunung. Nah, sementara itu si Mars ini malah kabur, guys, dari rumah orang yang membawanya tadi dan berlari ke sana kemari karena ingin mencari Fusi. Nah, kembali ke Fusi yang lagi memfokuskan diri di bagian barat. Nah, di sana si Fusi mimisan karena staminanya itu menurun, guys, akibat sensoriknya yang begitu luas. Walaupun mimisan, si Fusi ini masih saja memperluas area sensoriknya serta merasakan keadaan atau pertempuran di gerbang kota Renrir. Nah, singkat cerita, karena sudah kehabisan stamina, si Fusi ini pingsan dan dibawa teman-temannya untuk beristirahat. Karena si Fusi ini pingsan, artinya semua bangunan kota yang sudah hancur tidak bisa kembali seperti semula. Nah, saat si Fusi ini pingsan, si Bon dan teman-teman pada mengambil pedang dan siap untuk melindungi tubuh Fusi. Singkat cerita, setelah si Fusi ini sadar, betapa terkejutnya si Fusi karena si Fusi merasakan banyak sekali korban yang berjatuhan. Dan di sana si Fusi menyadari kalau 3 orang prajurit yang sudah siap mati memang benar-benar sudah mati, guys. Nah, setelah itu si Bon ini mendatangi Fusi dan menyuruh Fusi agar tidak melupakan mereka bertiga. Di sana si Eko juga memperlihatkan Fusi gambaran atau keadaan saat si Fusi ini pingsan. Setelah melihat keadaan itu, si Fusi ini benar-benar emosi dan ingin menghabisi para Noker yang membunuh teman-temannya tadi. Dan akhirnya pergilah Fusi menghabisi para Noker yang menyerang kota. Di sana setiap 5 detik si Fusi ini merubah bentuknya agar tidak merasakan kecapean dengan tubuh yang baru Fusi gunakan. Singkat cerita, setelah berganti-ganti tubuh Kai, Hairo, dan Mesar, si Fusi ini terdesak saat menggunakan tubuh pemudanya. Dan alangkah kagetnya si Fusi, ternyata 3 prajurit yang mati tadi itu bisa hidup kembali, guys. Nah, di sana Shikai ini menjelaskan kepada Fusi kalau Fusi merasakan kami bertiga sudah mati. Shikai ini menyuruh Fusi untuk membuat jasadnya dan memotong talinya agar bisa hidup kembali. Dan akhirnya berlanjutlah pertarungan melawan Noker-Noker jahat tersebut. Dan terungkap kalau yang memotong tali dari tubuh Kai, Hairo, dan Mesar adalah Bon. Singkat cerita, setelah si Fusi ini tahu kalau 3 orang temannya itu adalah teman yang selama ini dia cari, yaitu teman yang abadi,
Si Fushi ini hanya memfokuskan pikirannya atau inderanya di rumah kakek Sake. Dan dia tahu kalau tugasnya itu hanya membuat 3 temannya tadi ini hidup lagi. Setelah bertempur beberapa saat, si Fushi ini mengirim 3 prajurit abadinya ke lini depan untuk membakar markas Noker di sana. Nah, setelah berhasil membakar markas tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Karena jarak dari markas Noker itu sangat jauh sekali, untuk kembali pun harus butuh waktu seharian. Akhirnya 3 prajurit abadi Fushi harus bunuh diri jika ingin kembali ke kota Renrir dengan cepat ya, karena nanti di sana bisa dibagikan Fushi lagi. Nah, singkat cerita pertarungan pun sudah berjalan selama 4 hari. Di sana si Fushi ini dipanggil oleh Kai karena para prajurit menangkap Kahaku. Dan terungkap kalau Noker Kahaku memberitahu informasi palsu yang menyebabkan para prajurit itu banyak yang meninggoy, guys. Di sana si Kai ingin tetap mengikat Kahaku sampai perang ini selesai. Nah, setelah itu si Fushi pun pergi meninggalkan Kahaku. Setelah meninggalkan Kahaku, alangkah terkejutnya Fushi mendapati tanda tangan Mars yang mengartikan kalau Mars sedang baik-baik saja. Nah, setelah itu si Fushi ini mencoba membuat tubuh Mars dan memotongnya, guys. Dan alhasil tubuhnya Mars ini tidak bisa kembali hidup, guys. Nah, di sana si Fushi ini berpikir keras, kenapa ya 3 temannya itu bisa hidup sedangkan Mars tidak bisa hidup kembali. Oke, kita kembali ke keadaan Kahaku. Di sana si Kahaku itu marah-marah sama Bon karena Bon memanfaatkan kekuatannya Fushi untuk kepentingan pribadinya. Ya, karena si Bon ini masih saja menyembunyikan kalau Fushi ini bisa menghidupkan teman-temannya yang lain juga, bukan hanya seperti Mesar, Kai, dan Hairo. Nah, di sana setelah para Noker ini sudah tidak menyerang lagi, si Mesar ini mencari Tuan Putri, guys. Dan setelah menemuinya, ternyata si Tuan Putri Almi sedang di kamar ayahnya. Dan terungkap kalau ayahnya Almi ini sudah meninggoy. Di sana si Putri Almi ini kecewa dan sedih, guys, karena mendengar wasiat ayahnya. Dan wasiat ayahnya itu adalah menyuruh mereka berdua, yaitu Almi dan juga Mesar, untuk melindungi negara ini dengan baik. Nah, di sana si Almi ini barusan tahu, guys, kalau ternyata Mesar adalah saudara tirinya. Makanya dia kecewa kenapa tidak memberitahunya sejak dulu. Nah, kita kembali ke keadaan Fushi. Di sana si Fushi ini masih saja fokus mengawasi seluruh penduduk kota Renrir sambil menggonta-ganti wujudnya agar staminanya tetap terjaga. Di sana si Fushi ini merasakan kalau para penduduk kota Renrir kebanyakan sudah pada boring tinggal di dalam rumah mereka. Singkat cerita, kebanyakan para penduduk ternyata pada ke gereja, guys. Di sana karena si Hairo ini jaraknya dari lokasi gereja itu jauh, si Hairo ini memanggil Fushi untuk menghidupkannya kembali ke gereja tersebut, guys. Karena informasinya di sana banyak sekali Noker berjenis burung yang menyerang masyarakat. Nah, akhirnya si Hairo ini memerintahkan teman prajuritnya untuk membunuhnya ya, agar bisa bangkit ke daerah gereja tersebut. Karena temannya Hairo ini tidak mau membunuh Hairo, akhirnya si Fushi lah yang membunuhnya. Ketika para masyarakat melihat kekejaman itu, si masyarakat ini malah menganggap si Fushi ini benar-benar iblis yang kejam. Nah, kembali ke keadaan Mesar yang lagi mencari Alme. Nah, ketika si Mesar ini mendapati Alme, ternyata si Alme ini malah ingin bunuh diri, guys. Dan saat melompat, si Mesar ini ternyata masih sempat menyelamatkan Putri Alme. Saat si Almi ini membuka cadarnya, ternyata si Putri Almi ini sudah terjangkiti virus dari Noker. Nah, di sana si Mesar ini bergegas memanggil Fushi dan menyuruhnya untuk menghidupkan kembali Putri Alme. Dan alhasil setelah si Fushi ini membuat jasad baru dari Tuan Putri Alme, ternyata jasad tersebut tidak bergerak, guys. Yang artinya si Putri Alme ini benar-benar mati. Ya, mungkin karena arwah atau roh Putri Almi ini langsung naik ke atas langit, guys. Makanya tidak bisa hidup kembali. Nah, di sana si Mesar ini menyuruh Fushi memanggil Bon karena ingin menanyai fakta soal kekuatan Fushi. Nah, di sana si Fushi juga ingin mengetahui fakta tentang kebangkitan tersebut. Akan tetapi si Bon ini malah tidak mau menjawabnya dan akan menjawabnya setelah perang ini selesai.
Nah, di sana si Fushi pergi dengan raut wajah yang kecewa dengan Bon. Nah, setelah itu si Fushi ini menjenguk Kahaku dan curhat kalau peperangan ini sangat melelahkan. Setelah itu si Fushi kembali ke rumah. Tiba-tiba datanglah Kahaku dengan membawa bahan makanan dengan tubuh bersimbah darah. Dan ternyata si Kahaku ini kabur dan membunuh si Kai, guys. Kembali ke keadaan Mesar. Di sana si Bon menjelaskan kalau Tuan Putri ini tidak bisa bangkit kembali ya karena arwah Tuan Putri memilih untuk pergi ke surga. Makanya tidak bisa bangkit kembali seperti Mesar dan juga kawan-kawan. Nah, setelah itu si Mesar, Kai dan juga Hairo meninggal akibat serangan Noker. Setelah bangkit ternyata mereka ada di rumah kakek Sake. Dan baru beberapa saat di sana si Noker Kahaku ini malah membunuh mereka berdua. Dan si Kahaku ini langsung bergegas mengklarifikasi kepada Fushi kalau Noker yang ada di tangannya cuma membela diri dari serangan 3 orang tadi. Nah, di sana si Fushi ini sudah merasa capek, guys, dan pengen istirahat. Nah, saat si Fushi ini lengah, si Kahaku ini mendekat kepada si Fushi dan menyuruh si Fushi untuk istirahat sejenak. Setelah si Fushi ini hendak tidur, si Noker di Kahaku ini ternyata lepas kendali, guys, dan langsung mendekap Fushi serta menggeprek tubuh Fushi hingga tak sempat beregenerasi kembali. Anjir, dimana-mana si Noker ini memang jahat, guys. Ngakunya Noker baik ternyata malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Kampret emang. Nah, setelah itu datanglah Mars dan berusaha membantu Fushi dan berusaha menyadarkan Fushi kalau Mama sudah datang. Dan si Kahaku ini pun berusaha menghentikan Noker yang ada di tangannya, akan tetapi juga tidak bisa, guys. Nah, setelah si Mars ini terlempar oleh Noker Kahaku, tiba-tiba datanglah kuda Fushi yang hendak menolong Fushi. Akan tetapi ya sama saja, kudanya Fushi ini langsung kalah ketika melawan Noker itu. Nah, setelah itu si Kahaku ini berusaha memotong tangan kirinya, akan tetapi alot, guys, dan tidak bisa terpotong. Nah, karena si Noker ini merasa terancam berada di tangan Kahaku walaupun tidak bisa dipotong, nah, akhirnya si Noker ini melepaskan diri dari tangan Kahaku dan langsung bergegas pergi meninggalkan rumah kakek Sake. Nah, di sana si Kahaku ini merasa bersalah karena ulahnya si Fushi ini jadi lenyap. Nah, di sana si Mars langsung menaiki kuda dan langsung pergi karena ingin membangkitkan Fushi. Nah, sementara di kota, si Bon ini menyadari kalau kota ini langsung sunyi. Bangunan rusak tidak beregenerasi sendiri, persediaan senjata pun tidak menambah, yang artinya si Fushi sudah tiada. Dan ternyata si Noker ini berkumpul menjadi satu untuk menghabisi para prajurit yang terluka di rumah sakit. Dan ternyata di sana si Mars dan kuda Fushi ini langsung pergi ke rumah sakit karena ingin mencari dokter untuk menyelamatkan Fushi. Namun untuk masuk ke rumah sakit tidak semudah itu, Ferguso. Si Mars dan kawan-kawan mula-mula harus menghabisi para Noker yang bersatu di depan pintu rumah sakit. Nah, kembali ke Bon yang sedang mencari Fushi. Setelah kemana-mana mencari Fushi dan kawan-kawan, si Bon ini tidak melihat mereka semua. Saat si Bon ini melihat arwah beruang dan kawan-kawan, si Bon ini langsung mendatanginya dan mengira kalau itu adalah Fushi. Dan ternyata itu adalah March. Nah, ketika si Bon ini melihat March, betapa kagetnya Bon karena mengetahui kalau itu adalah gadis yang hidup 200 tahun lalu bernama Mars. Nah, di sana si Mars ini mengajak Bon ke lokasi Fushi. Ya, tentunya untuk menyelamatkan Fushi yang sudah tidak mempunyai wujud lagi. Ya, karena semua wujud yang Fushi punya diambil oleh Noker licik di tangan Kahaku. Nah, di sana si Mars menceritakan situasi saat Fushi ini ditipu oleh Noker licik Kahaku. Nah, di sana si Bon ini memanggil Mr. Black dan menyalahkannya karena cuma bisa melihat Fushi mati. Nah, kemudian Mr. Black menjawab, kalau kalian mau menghidupkan Fushi ya tinggal rebut saja wujud dari Noker yang telah mengambilnya. Nah, setelah itu datanglah Eko dan langsung mengambil inti Fushi yang berbentuk sebuah bola. Nah, di sana si Mars terus menyuruh Bon agar kembali menghidupkan Fushi. Nah, di atas genteng kita diperlihatkan Eko yang kayaknya ingin bunuh diri, guys. Dan ya, ternyata di tangan Eko ini sudah ada Noker. Dan sepertinya Noker itu adalah Noker yang kabur dari tangan Kahaku tadi, guys.
Nah, kembali ke Bon yang masih berpikir. Nah, setelah berpikir cukup lama, si Bon ini menyuruh Mars keluar, dan di luar si Mars ini disuruh menghitung hingga 100. Jikalau dalam hitungan 100 si Bon tidak keluar, si Bon ini menyuruh Mars untuk pergi ke kerajaan Uralis dan memberikan sapu tangan Bon kepada keluarganya, yang menandakan kalau Bon sudah meninggoy. Dan benar saja, ternyata di dalam ruangan si Bon ini bunuh diri guys, ya dengan niatan memberikan wujudnya kepada Fuzi. Nah, setelah itu si Fuzi ini berusaha tersadar dan mengingat semua ingatan teman-temannya Fuzi yang samar-samar. Akan tetapi cuma Bon lah yang diingat. Di atas atap, si Eko beneran ingin bunuh diri guys. Akan tetapi noker yang ada di tangannya malah menolongnya. Oke, kita kembali ke kota. Nah, di kota, si noker ini sudah tidak bisa dihadapi oleh para prajurit ya, karena jumlahnya yang tak karuan banyaknya. Dan saat para prajurit ini terdesak, tiba-tiba muncullah bola yang mengurung para noker tersebut. Yang artinya si Fuzi ini sudah kembali sadar dengan menggunakan tubuh Bon. Nah, di sana setelah para prajurit ini senang karena Fuzi kembali membantunya, tiba-tiba dari belakang dipanahlah mereka semua dengan noker yang tak asing guys. Ya, ternyata itu adalah noker yang kabur saat mendapatkan wujud Parona, Gugu, dan kawan-kawan ketika berperang di wilayah gereja Bennett. Nah, kembali ke keadaan Eko. Di sana yang bikin Mimin merinding, si noker di tangan Eko ini malah berubah menjadi kepalanya Fuzi, yang membuat si Eko juga ini ikutan merinding guys. Nah, setelah si Fuzi sadar, betapa terkejutnya si Fuzi karena mendapati kalau Bon sudah mati. Dan yang makin bikin Fuzi lebih terkejut lagi, si Fuzi ini ternyata bisa melihat arwah Bon sendiri ya, karena si Fuzi menggunakan tubuh Bon guys. Makanya si Fuzi ini juga bisa menggunakan kekuatan Bon, yaitu bisa melihat arwah-arwah. Nah, di sana si arwah Bon ini menceritakan semua kejadian saat si Fuzi mati. Kalau semua wujudnya telah diambil oleh noker licik di tangan Kahaku. Nah, saat si Bon ini menyuruh Fuzi keluar rumah, betapa kagetnya Fuzi karena melihat arwah-arwah teman-temannya Fuzi yang sudah meninggal dulu. Ya, kayak arwah Gugu, Tonari, Kaimesar, Hairo, dan lain sebagainya. Nah, di sana akhirnya si Fuzi ini teringat dengan wujud teman-teman lamanya, walaupun wujudnya ini sudah direbut oleh noker Kahaku. Kemudian si Fuzi ini disuruh Mars untuk menghidupkan teman-teman lamanya, dan alhasil kembali hiduplah si Tonari dan kawan-kawan. Setelah mereka semua hidup, akhirnya Gugu dan kawan-kawan langsung berlari memeluk Fuzi. Nah, di sana si arwahnya Bon ini mengklarifikasi dan mengaku kalau dari kecil sudah bisa melihat para arwah-arwah yang gentayangan. Dan arwah Tonari lah yang menuntun Bon untuk menemukan Fuzi. Dan arwah Bon juga menjelaskan kalau manusia mati akan diberikan dua pilihan, antara naik ke surga atau tinggal di dunia ini. Dan semua teman-teman Fuzi yang hadir saat ini memilih untuk tinggal di dunia ini. Di sana ternyata si Oniguma Sama juga dibangkitkan oleh Fuzi. Di sana terlihat kalau Oniguma Sama ini sudah mulai jinak dengan Mart. Nah, singkat cerita, bertarunglah semua teman-teman Fuzi di kerajaan Renrir ini guys. Dan si Fuzi hanya berfokus untuk membantu teman-temannya dengan sensoriknya saja. Dan setelah noker mendapatkan berita kalau Fuzi sudah mati, para noker di seluruh penjuru dunia ini ternyata berkumpul di kerajaan Renrir guys. Ya, mungkin mereka ini ingin berpesta pora sambil membunuh para penduduk kota Renrir. Nah, singkat cerita, satu persatu wujud dari teman-temannya Fuzi yang dicuri kembali kepada Fuzi. Dan semua noker yang ada di jangkauannya Fuzi hampir semuanya dihabisi oleh Fuzi. Dan masih tersisa satu noker lagi, yaitu noker yang di tangannya Eko. Nah, di sana si Fuzi menyuruh Kai untuk mengejarnya selagi masih di kota. Dan ternyata di sana si noker yang ada di tangannya Eko ini dibantu oleh noker lain untuk kabur. Dan tiba-tiba sering datanglah Kahaku memotong noker yang membantunya kabur. Nah, di sana si Kahaku ingin mengajak noker di tangannya Eko untuk berduel mati-matian bersamanya. Dan akhirnya duel pun dimulai.
Nah, di sana si Noker ini menggunakan wujud yang dicuri dari Fuzi untuk melawan Kahaku. Singkat cerita, setelah bertarung, si Kahaku ini berhasil melawan semua wujud yang digunakan Noker itu. Karena si Kahaku ini lengah, karena sudah pede akan kemenangannya tadi, akhirnya si Kahaku ini kembali diserang oleh Noker tersebut dan membuatnya terdesak. Dan sering datanglah Kai memotong tangan Eko, dan alhasil si Noker itu malah kembali ke tubuh Kahaku. Nah, di sana si Kahaku senang karena melihat Kai hidup, yang artinya si Fuzi berarti hidup lagi. Nah, kemudian si Kahaku ini pulang dan menitipkan surat kepada Kai untuk Fuzi. Nah, kemudian Kai ini pulang dengan membawa Eko yang terluka tangan kirinya dan memberi surat titipan Kahaku kepada Fuzi, yang isi suratnya berbunyi kalau pasukan pelindung Fuzi dan klan Yanome dibubarkan. Kalau Fuzi ingin mencari dan butuh bantuan Kahaku, si Kahaku akan tetap ada di klan Yanome. Dan selama 200 tahun ini, klan Yanome atau pasukan pendukung Fuzi tidak bisa melakukan banyak hal. Maka dari itu, mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat tinggal. Di sana ketika si Fuzi ini hendak menghidupkan Bon lagi, si Bon menolak dan menyuruh Fuzi untuk menggunakan tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu si arwah Bon ini memperlihatkan semua arwah para prajurit dan masyarakat Renrir yang bersedia hidup kembali, guys. Dan alhasil hiduplah semua orang yang arwahnya itu masih di sana. Dan semua orang yang dibangkitkan Fuzi mendapatkan tubuh yang sehat tanpa luka sedikit pun. Dan tidak lupa juga ternyata si arwah yang selalu menemani Bon, yaitu Nixon dan si botak bugil, itu dihidupkan juga, guys. Nah, setelah itu karena para penduduk dan para prajurit mendapatkan kekuatan abadi dari Fuzi, tanpa harus takut mati, semua prajurit tanpa ragu menghabisi semua Noker yang ada di sana. Dan tiba-tiba datanglah si kakaknya Alme yang baru datang dari negara lain. Di sana si Meser langsung menolongnya dari Noker-Noker yang menyerangnya. Dan keesokan harinya tidak ada tanda-tanda apapun dari serangan Noker, yang artinya kalau Fuzi dan semua teman-temannya memenangkan pertarungan. Nah, kemudian dibebaskanlah masyarakat Renrir dari lockdown. Di sana ada yang merasa heran sambil bersyukur karena keluarganya kembali hidup. Ada yang merasa terharu, ada yang merasa senang, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kakaknya Putri Alme yang baru saja sampai di kota. Di sana kakaknya Alme ini menonjok Mesar karena telah gagal menjaga adiknya dan bahkan menyuruh bawahannya untuk memenjarakan Mesar. Nah, kemudian datanglah Kai membela dan menyalahkan kakaknya bahwa kakaknya tak berhak untuk menyalahkan Mesar dan seharusnya sadar diri kemana saja kau saat para Noker menyerang kota Renrir ini. Nah, di sana si kakaknya merubah hukuman Mesar dan kedua temannya ini. Kalau dalam 10 hari si Mesar dan kedua temannya ini tidak meninggalkan kota Renrir, maka mereka bertiga akan dihukum karena membuat kota Renrir hancur. Dan terungkap kalau kakaknya Mesar ini sebenarnya mengusir Mesar dan kawan-kawan bukan karena benci terhadap Mesar, akan tetapi ingin melindungi Mesar dan kawan-kawan dari gangguan pihak gereja yang akan datang 10 hari lagi. Ya, karena pihak gereja Bennett tahu dan mendengar kabar kalau si Fuzi ini masih hidup, guys. Makanya dia tuh langsung mau datang ke kota Renrir. Setelah peperangan yang melelahkan itu, berpestalah Fuzi dan kawan-kawan. Nah, di sana kawan-kawan Fuzi melontarkan semua keinginannya. Si Tonari ingin kembali muda, si Gugu ingin punya tempat gym, si Hayero pengen punya pabrik roti, si Kai ingin punya tempat penempah pedang pribadi, si Mesar ingin dikelilingi wanita-wanita mesum, si Mart ingin menjadi mama yang sesungguhnya, dan si Fuzi ini hanya ingin mewujudkan semua impian temannya dan kembali meluaskan area sensoriknya bahkan sampai ke ujung dunia. Nah, di sana si Fuzi ini memberitahu kepada temannya kalau baru saja si Eko ini sudah meninggal. Dan benar saja di sana arwah Eko ini datang dan langsung menyantap risol mayo yang ada di meja. Nah, di sana si Mart ini marah-marah kepada Fuzi karena si Fuzi ini berniat untuk pergi dan meninggalkan teman-temannya. Nah, setelah itu ketika si Mart ini marah-marah, datanglah Mr. Black dengan menghentikan waktu.
dan mempersilahkan Fushi untuk pergi meluaskan area sensoriknya tanpa diketahui seorang pun. Nah, di sana si arwah Bon dan Eko siap dibangkitkan kembali ketika si Fushi ini membutuhkan jasanya untuk melawan Noker yang akan menyerang di waktu yang akan mendatang. Nah, keesokan harinya akhirnya bersiaplah teman-temannya Fushi ini untuk pergi dari kota Renrir. Di sana terlihat si Match ini menunggui Fushi sampai si Fushi mau tersadar. Akan tetapi tubuh Fushi ini tidak merespon dan tidak bergerak sedikit pun. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, si Fushi ini akan terus memperluas jangkauannya hingga ujung dunia. Dan sekarang jangkauan Fushi ini baru saja sampai ke daerah Gereja Bennett. Di sana pihak Gereja Bennett benar-benar mendengar kalau Fushi ini sebenarnya masih hidup. Dan tiba-tiba datanglah si Kahaku dan bersedia bekerja sama dengan pihak Gereja Bennett untuk menghabisi Fushi. Dan akhirnya si pihak Gereja Bennett ini melelehkan semua besi yang ada di sana, guys. Nah, ketika si besi tersebut sudah banyak, si Kahaku ini mengaku kalau dirinya itu masih berada di pihak pasukan pendukung Fushi, yang artinya kalau dirinya itu adalah musuh dari pihak Gereja Bennett. Dan setelah si Kahaku ini mengatakan hal tersebut, si Kahaku ini tiba-tiba melompat ke dalam cairan besi tersebut dan memutuskan tangan kirinya yang dihinggapi Noker. Dan alhasil setelah jatuh ke dalam cairan besi panas, meledaklah tubuh Kahaku karena ternyata tubuh Kahaku ini membawa bubuk Mishu. Dan alhasil matilah semua orang yang ada di sana, bahkan penjahat dari Gereja Bennett pun mati tertimpa cairan besi panas. Nah, setelah si Kahaku dan Noker yang ada di tangannya ini mati, otomatis si Fushi ini menerima banyak wujud dan ingatan dari teman-teman lamanya dulu. Nah, di sana ternyata jangkauan Fushi itu sudah sampai ke wilayah Uralis. Nah, setelah si jangkauannya Fushi ini sampai ke wilayah Uralis, si Fushi ini menempati janjinya kepada Bon kalau setelah mendapatkan wujud aslinya dia akan menghidupkan Bon. Dan setelah si Bon ini hidup kembali, bersyukurlah semua orang yang ada di sana karena melihat Bon masih hidup. Nah, singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Nah, di akhir cerita kita diperlihatkan teman-teman Fushi ini meninggoy satu persatu, guys. Nah, si Hiro ini ternyata pergi ke gereja seluruh dunia dan menyebarkan pemikiran kalau Fushi itu tidak sesat. Namun si Hiro ini meninggoy karena dibunuh oleh fraksi anti Fushi. Nah, kemudian si Kai ini ternyata kembali ke kerajaan Uralis dan melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu menempa pedang, dan akhirnya mati karena terkena penyakit yang sama seperti ayahnya dulu. Nah, si Mesar ini menghabiskan hidupnya dengan dugem dan party-party hingga dirinya itu meninggoy karena keracunan. Si Gugu menghabiskan hidupnya menjaga kediaman Fushi sampai akhirnya mati seperti matinya Mars, yaitu menjaga tempat Fushi. Nah, sedangkan si Tonari, ternyata si Tonari ini kembali ke Pulau Jananda dan meninggoy dengan damai saat usianya sudah tua. Di sana si Tonari ini mewasiatkan kepada bawahannya untuk membawa abunya ke markas Fushi di kerajaan Renrir. Sedangkan si Bon ternyata menjadi wakil raja dan meninggoy pada usia yang sudah tua. Saat si Bo ini hendak meninggoy, ternyata si Fushi ini datang untuk menemani Bon. Di sana terlihat juga si tuyul Millennium sudah menjadi dewasa dan kedua prajurit setianya bahkan adiknya sudah menjadi tua semua, guys. Bahkan Iris yang sudah menjadi istrinya pun sudah kelihatan tua. Nah, singkat cerita, abad demi abad pun berlalu. Terlihat kalau si Fushi ini melepaskan koneksinya dari seluruh dunia, guys. Ya, karena si Fushi ini merasakan kalau dunia ini sudah aman, guys, dan tak perlu lagi melindunginya. Ya, mungkin cukup segini saja, guys, cerita Fushi kali ini. Dan menurut Mimin, kalau season 3-nya itu kayaknya nggak bakal ada lagi, guys, ya, karena ceritanya itu kayak sudah habis gitu loh, guys. Oke lah, guys, kalau begitu Mimin pamit undur diri dulu, guys. Dan kalau Mimin ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum kabur, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di anime-anime seru selanjutnya.